المعمول مبرئا أنفذ سيدنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبشري ويعلم آمين. فتح خصوصا لمعلمنا وعلم الشافعي حلال يتغشاهم برحمة الله وإلى حضرة النبي محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Ada yang tugas baca gak? Gak ada. Hah? Ada. Jemiyati. Ayo baca Jemiyati. Saya mana kemarin? Al-Hukuk ya? Atau mana? Sampai tandain nggak kemarin? Hah? Tandain kemarin, baca. Hah? Tasawulat. Oh, dari awal ya? Iya. Ya, baca. Siapa? Samsul apa Dimyati? Ya. Baca cepat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Tasawwuratu li ayatil mawarith. Hal hunaka ayatun ghayra hadhihi al-ayati allati fil mawarith? Al-jawabu annahu waradat ayatun karimatun fi sya'nil mawarith ghayra hadhihi al-ayati allati walakinnaha mujmalatun tushiru ila huquqil warathati biduni tafsil wa tuwaddihu anna lil aqribai haqqan fil irthi duna tahdidin aw bayanin limiqdari kulli warithin. Wal ayatu allati asyarat ila al-irthiyya awalan qawluhu ta'ala wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'dhin fi kitabillah innallaha bi kulli syai'in 'alim. Thaniyan wa qawluhu ta'ala wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'dhin fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitab mastura. Thalithan wa qawluhu ta'ala للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Ya, ini ayat-ayat yang berkaitan tentang mawaris. Yusikumullahu fi auladikum walakum nisfu yastabtunaka fil kalalah. Ya. 3 ayat itu. Ya, ditambah lagi 3 ayat ini. Jadi memang mawaris ini warisan ayatnya dia ya bisa dikatakan yang paling perinci, paling banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Sama mengenai tentang kepemimpinan. Banyak juga. Tapi ini tentang warisan dia lebih banyak. 3 yang tadi tambah 3 ini. Ini wa ulul arham, berkaitan dengan ulul arham. Ulul arham itu orang yang bukan ahli waris yang disebutkan dari pihak laki dan pihak perempuan. Nanti ada pihak laki
ya ada pihak perempuan. Contohnya begini, ulul arham. Khalun atau khalah. Apa arti khalun? Paman dari ibu. Khalah, bibi dari ibu, saudara ibu kita tuh namanya khalun. Ya. Jadi pihak kesini, ya, dia punya ibu, gitu. Kesana namanya khalun. Sebab saudaranya, ya, ibunya, gitu kan. Nah, kemudian, maaf, dia punya saudara namanya, apa namanya, saudara ibunya namanya khalun, saudara ibunya khalun, dia kesana laki. Ada di pihak kesana kesini apa namanya? Hah? Saudara bapak, apa saudara namanya? Amma. Iya kan? Kesini, kesana namanya, kita punya ibu nih, kita punya ibu. Ibu punya saudara laki-laki, namanya apa? Khalun. Nah, sekarang kebalikannya, dia punya bapak, bapaknya punya saudara perempuan, apa namanya? Ya, nah ini namanya ulul arham, tidak saling mewariskan. Jadi ulul arham itu tidak dapat warisan. Jadi orang meninggalkan diantaranya adalah paman, saudara dari ibu, atau ya bibi dari ya bapak. Ya nggak dapat, bukan ahli waris, namanya ulul arham. Gitu. Begitu gak? Kalau kesini kesana namanya khalun, sono kesini namanya amma. Begitu gak? Betul gak? Betulin aja dah ya. Iya, kita punya bapak. Bapak kita punya saudara, namanya amma. Hadi ammati. Tapi giliran dia kesana, hada khali. Itu anak dari ya ibu-ibu itu ke sini, hada khali, ini saudara ibu saya. Khalun, ya, khalun amma. Ulul arham. Ya. Nah, 3 ayat ini ya ulul arham. Ya. Apa namanya dijelaskan juga dalam Al-Qur'an. Nanti kita akan ketemu ya tentang ulul arham, bagaimana pembagiannya. Jadi kalau ditanya ayat yang paling banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang waris, tentang warisan al-irs, ya. Nah, perinci sekali. Ya, karena memang ini hal yang penting, tapi itu ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Fil ayatul ula wa tsaniyati isyaratun ila anna ahlal qarabati ahaqqu bi mirasi qaribihim al-mayyit min ghairihim mimman laysa lahu silatun qarabatun laisa lahu silatu qarabatin. laysa lahu silatun qarabatin bil mayyit. Nah, ini al-qarabah, kerabat kan. Dia lebih berhak mendapatkan warisan daripada orang lain. Apa itu orang lain yang bukan haknya? Ya, seperti misalnya ini ahli waris, ya zawil furud nggak ada, asobah nggak ada, adanya ulul arham. Ulul arham yang diberikan, ya tidak diberikan kepada apa namanya basnas. Kalau kita diambil oleh pemerintah, nanti diberikan kepada orang. Nah, artinya kan dulu kan Rasul pernah bersabda, biasa ini ahli waris orang yang tidak punya ahli waris. Artinya yang tidak punya dari dawil furud dan juga ulul arham. Gitu. Ya, ini masih ada hubungan ulul arham. Terus paham? Wahum ahaqqu bil irsi minal mu'minina wal muhajirin. Iya, jadi dari orang lain. Kalau bahasa kan orang lain jatuhnya. Ya, terus وقد كان المسلمون في صدر الإسلام يرثون بسبب الهجرة والمؤاخاة التي آخى فيها رسول الله بين المهاجرين والأنصار. Ya, dulu ya, jadi apa namanya orang mendapatkan ahli warisan itu dengan sebab apa namanya muakhah, dipersaudarakan, dan juga hijrah dengan sebab adanya hijrah muhajirin ke ansor, itu saling mewariskan. Tapi ya itu awal Islam, tapi kemudian dirubah jadi qarabah yang mendapatkan warisan. Bahkan muhajir. Terus
فكان المهاجري يرث أخاه الأنصاري دون قريبته. Duna qaribi. Di sini qaribatin. Tulisan ada letaknya. Duna qaribi. Betul kan? Duna qaribi. Jadi muhajir mewariskan saudaranya al-ansar. Duna qaribi, bukan kerabatnya malah. Jadi al-ansar yang diberikan warisan. Itu awal Islam. Wal ansariyu yarithu akahu al-muhajiriyah duna qaribin bisababil mu'akhati fid din. Wa samara al-amru ala dhalika ila anistamkana ad-din. Ila anistamkana ad-din. Anistamkana ad-din. Warasat fawaiduhu bi fathi Makkah. Fanasakhallahu ta'ala al-irsa bil hijrati wal mu'akhati wa ja'alaha bil qarabati wan nasabi. Iya, jadi mansukh. Iya, jadi ayat yang menjelaskan atau hadis yang menjelaskan tentang muhajir mewariskan ansori mewariskan muhajiri itu awal Islam. Kemudian setelah Fathu Mekah mansukh. Ya, jadi ketetapan tersebut mansukh dengan turunnya ayat Al-Qur'an. Namanya naskhul hadis bil Qur'an namanya. Ya, hadis dinasakh dengan Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Qur'an itu tidak hanya dinasakh dengan Al-Qur'an, tapi bisa juga hadis dinasakh dengan Al-Qur'an atau Al-Qur'an dinasakh dengan hadis. Ada juga. Ya, naskhul Qur'an bil hadis. Naskhul hadis bil Qur'an. Naskhul Qur'an bil Qur'an, naskhul hadis bil hadis. Wal ayatul tsalitsatu rafa'a al-bari tabaraka wa ta'ala az-zulma anil dha'ifaini at-tifli wal mar'ati wa amalaha wa amalahuma bi rahmati wal adli wa radda ilayhima huquqahuma fil irthi haitsu awjaba tawrisan nisa'i wa rijali Haitsu aujaba tawrisan nisa wa rijali walam yufraq baina sabirin wa kafirin wala baina dzakarin wa untha bal ja'ala likulli nasiban fil mirati sawa'un falal irtu am kathura wa sawa'un radiyal muritu am lam yarda faradda ila nisa'i wal atfali ibarahuma wa qadha ala zulmi wal kayfi bi sya'nihima. Iya. Di ayat yang kedua nih, wal arham ba'dhum aula ba'dhin fi kitabillah ya minal mu'minina wal muhajirin ila an taf'alu ila awliyaikum ma'rufah. Ini ayat yang kedua ya. Jadi ditetapkan untuk anak kecil dan anak perempuan. Jadi anak perempuan dulu nggak dapat gitu. Anak kecil juga buat apa dia dapat? Nah, kemudian Islam datang ditetapkan buat anak kecil dapat, buat anak perempuan juga ya dapat, ya, diberikan haknya dan nggak ada perbedaan kecil sama besar. Orang punya anak paling besar, ya, orang punya anak misalnya 11, ya paling besar dia punya peran membantu orang tuanya. Ada yang paling kecil ngabisin harta orang tuanya, ya, gitu. Tapi ketika orang tuanya meninggal sama bagiannya, dapat 100 juta, bawa juga 100 juta. Ya, nggak ada perbedaan baina shaghir wa kabir. Perempuan begitu juga. Perempuan yang besar, ya separuh sekalipun adanya anak laki, ya adiknya laki itu sekalipun yang laki itu adiknya. Udah gitu bontot lagi. Kakaknya perempuan yang pertama misalnya dengan adiknya yang laki paling bontot, kebanyakan yang laki. Gitu. Gak bisa nuntut perempuan. Ini saya perempuan, peran saya membantu orang tua. Ya nggak bisa. Dulu minta bantuin orang tuanya, apa tujuannya? Ikhlas apa berbakti atau minta upah gitu kan? Iya kan berbakti, bukan minta upah. Jangan minta, jangan menuntut, nggak boleh. Udah itu anggap baktinya orang yang paling tua terhadap orang tua. Itu kan luar biasa pahalanya. Ya yang paling tua bantu orang tuanya sampai sukses. Ya, tapi ketika pembagian warisan yang tua dengan yang kecil sama bagiannya. Gitu. Ya, berarti yang kecil nggak ada baktinya sama orang tuanya.
Yang ada ngabisin mulu. Ya, yang tua bakti terhadap orang tuanya lebih banyak. Nah, ini kan keberkahan namanya. Oh, dia hidupnya berkah mah. Dulu dia masih bujang bantuin orang tuanya, begitu. Ya, jangan lihat secara hukum ininya, secara zahirnya, tapi keberkahan yang dicari. Gitu. Ya. Terus. Ya, jadi ayat ini secara global. Ya, yusikumullah walakum nisfu yastabnu fil kalalah. Ya, itu global. Ya, kemudian ini ulul arham juga masih global. Nanti ada penjelasannya. Gitu. Ya, itu kalau yang Yusufullah itu sudah ada perincinya juga tuh, sudah diperinci. Kalau yang ini masih global nih, yang 3 ayat ini. Ya. Ya. Jadi kenapa nih pertanyaan? Kenapa bagian laki-laki limadza kan nasibu zakat? Di'fal unsa, 2 kali bagian perempuan. Ini ketetapan kan? Jangan diganggu-gugat. Emang ketetapan dari sana? Kita ini kan hamba Allah. Allah yang tetapkan hukum. Udah ikutin aja. Jangan neko-neko, jangan macam-macam. Sebagaimana kita punya perusahaan, kita tetapkan kepada pegawai. Ya, macam-macam tuh pegawai. Ada yang gajinya gede, ada yang kecil. Itu. Ini kan hak pimpinan. Gitu. Seperti itu gambarannya. Nah, Allah tetapkan laki perempuan, walaupun itu tentu ada hikmahnya. Waljawabu anna syariat al-islamiyata farqat bainahuma fil irsi bihikamin kathiratin tadhkuru minha. Awalan anna al-mar'ata maqfiyatul mu'nati. Anna al-mar'ata maqfiyatul mu'nati wal haja. Perempuan itu tercukupi mu'nahnya. Mu'nah itu kebutuhan. Wal haja, ya sama juga. Mu'nah kebutuhan. Mu'nah itu ya ya kebutuhan mu'nah. Ya, butuhkan modal. Ya tercukupi modalnya. Wal haja, dan hajatnya tercukupi. Ya. Terus panafaqatuha wajibatun 'ala al-rijal aw 'ala al-aqidah aw ghairihim minal aqarib. Ini perhatikan ya antum nih. Nafkah anak perempuan itu wajib terhadap anaknya. Ibu punya anak laki-laki, anak itu wajib. Makanya ibu kalau dia punya anak orang kaya, itu nggak boleh dapatkan zakat. Kenapa? Sebab anaknya orang kaya. Kan kewajiban orang tuanya. Kewajiban anaknya. Gitu. Jadi nggak boleh kita ngasih zakat orang tua yang miskin, tapi dia punya anak kaya. Ya. Walaupun faktanya banyak terjadi di lapangan, orang anaknya nggak ngurusin begitu. Ya kasih sedekah deh, jangan zakat. Sebab dia kewajiban anaknya. Gitu. Hati-hati dalam menyalurkan zakat supaya sah zakatnya. Khawatir memang begitu kan nggak sah zakatnya. Ya, walaupun ini sebab ada alasan. Alasannya kenapa? Anaknya nggak ngurusin. Gitu. Ya supaya tidak terjadi ada pendapat mengatakan tidak sah, sudah kasih sedekah aja, sedekah sunnah yang lain. Jangan kasih zakat. Ya. Terus Ya, kewajiban juga terhadap abiha. Ya. Anak perempuan, punya anak perempuan nih, orang tuanya yang wajib. Orang sudah nikah, perempuan nikah, cerai, itu perempuan balik lagi orang tuanya. Orang tuanya lagi yang memberikan nafkah. Dia kan dia lemah. Au akhiha, saudaranya. Jadi ente kalau punya saudari perempuan, kewajiban ente jangan sampai punya saudari perempuan dia susah begitu. Tolongin, bantuin. Gitu. Ya. Kebutuhan dia. Jangan sampai dia kebelangsak tapi ente senang. Jangan. Dosa. Ya terus, sanian.
mar'atu la tukallafu bil infaqi ala ahadin. Bila rajuli fa innahu mukallafun bil infaqi ala ahli wal aqribai. Wa ghayruhum mimman tajibu alaihi nafaqatuhu. Wa ghairihim. Wa ghayruhum mimman tajibu alaihi nafaqatuhu. Iya, perempuan itu tidak dibebani dengan untuk memberikan nafkah kepada orang lain. Perempuan nggak ada kewajiban dia. Perempuan ini kayak nih, nggak kewajiban diberikan nafkah pada saudaranya. Enggak. Tapi ke saudara yang laki wajib memberikan nafkah kepada saudarinya yang susah. Itu. Istri yang kaya nggak berkewajiban memberikan nafkah pada suaminya. Itu. Jadi kalau istri kaya, suaminya kere gitu. Suaminya berhak mendapatkan zakat. Kira-kira ada gak istri kaya, suami kere? Ya, kalau memang ada, dia berhak mendapatkan zakat. Ya, gitu. Zakat. Terus. Dan nafaqah rajulin wa tazamatuhu Waltizamatuhu al-maliyatu. Iya. wa hajatuhu ilal mali akbaru min hajatil mar'ati. Ini sudah dijawab ya. Jadi nafkah itu kewajiban laki-laki dan lebih banyak kewajiban yang memberikan ya kewajiban harta, ya artinya kewajiban maliyah adham itu lebih besar, akbar ya, dan juga kebutuhan kepada harta ya itu lebih banyak daripada kewajiban perempuan. Jadi laki wajar 2 kali lipat perempuan. Walaupun kalau sudah diteliti dalam realitanya perempuan malah banyakan dapatnya. Dapat 10 juta, laki dapat 20 juta. Sama-sama belum nikah nih. Ya, dapat 10 juta dari orang tuanya, dapat 20 juta. Dia mau nikah. Ya, atau gini lah gambarannya. Dapat 10 juta perempuan, laki dapat 20 juta. Yang mana begitu juga dari pihak yang sana no. Ya, punya anak 2 juga. Perempuan dapat 10 juta, laki dapat 20 juta. Nah, sama-sama mau nikah nih, kebetulan nikah, Pak. Ya, dia mau nikahin saudarinya, ini mau nikahin saudari di sini. Ya. Dia 20 juta nih. Mau nikahin dia no. Ya, soalnya kan bawain duit. Mahar. Bawain berapa? Misalnya bawain 10 juta, tinggal berapa? Tinggal 10 juta. Itu perempuan dapat berapa jadinya? 20. Udah begitu udah nikah, masih punya 10 juta kan? Ya, berikan nafkah. Habis kasih dia nafkah nih. Ya, ini perempuan tadi 10 juta jadi 20 juta dapat mahar. Udah begitu dapat lagi nafkah dari suaminya. Sama juga yang perempuan nih. Ya, dibawain juga mahar 10 juta. Ya, udah begitu berikan nafkah. Jadi banyakkan siapa? Perempuan. Laki ludes bagiannya. Habis gitu. Jadi wajar kalau laki itu bagiannya banyakkan daripada perempuan. Jangan protes perempuan. Itu. Ya ini kan hukum, walaupun faktanya banyak yang terjadi orang itu ya suami dia tidak seperti itu menjalankan kewajibannya karena istrinya orang kaya ya dia bawainnya misalnya maharnya nggak besar, atau dalam memberikan nafkah kalau dia orang kaya dia ridho nggak dikasih nafkah, itu sih lain urusan. Walaupun sebenarnya yang laki itu memberikan kewajiban memberikan nafkah. Ya, itu kan di lapangannya. Itu. Terus. Ini dia ya. Laki-laki bayar mahar. Ya, wa yukallafu bi nafaqati sukna, dan dibebani dengan untuk memberikan nafkah tempat tinggal. Tuh. Jadi istri itu kewajiban berikan, dia mendapatkan tempat tinggal, siapa yang bayarin? Suaminya. Dapat 10 juta, tambahin mahar 20 juta. Tinggal bayar kontrakan, suaminya tuh ngasih, bayarin. Habis suaminya. Istrinya dapat 20 juta mulak-mulak makan bakso. Iya. Nggak habis. Jadi pada hakikatnya perempuan lebih banyak daripada. Nah, ini jawabannya nih, kalau itu ada orang bantah karena laki kenapa dapatnya 2 kali lipat bagian perempuan. Terus wabil mat'ami wal malbasi wal lizawjatil wal auladi. Iya, ya. Makan, pakaian, ya, berikan nafkah kepada istri, pada anak. Terus khamisan
أجوار تعليمي للأولاد Ujurut ta'lim, ajrun, ujur. Apa ujur? Biaya, ujurut ta'lim lil aulad. Wa takalifil ilaji wad dawa, dan juga beban berobat. Ya, wad dawa, obat-obatan. Lizaujati wal abna, untuk istri dan anak. Yadfauha rajulu dunal mar'ah. Itu yang waris siapa? Suaminya, lakinya. Gitu. Jadi kalau istri tidak mengeluarkan tuh, mah beli obat, enggak, apa aja beli obat. Jangan marah jadi suami ya. Gitu. Ya. Tapi nggak ada di kita itu nggak ada. Jadi istri itu kebanyakan dia loyal terhadap suaminya. Gitu. Duit dia, duit suami, begitu. Makanya kalau yang begitu tuh, ada istri kayak begitu loyal, wah hebat tuh. Kalau perlu cari lagi yang begitu. Yang ada di kemplangnya. Terus. إلى آخر ما هنالك من المصارف والنفقات التي هي على كاهل الرجل والتي يكلف بها بمقتضى الشريعة الإسلامية الغراء Al-Gharra yang mulia. Al-Hakimi Al-Alimi liyunfiqhu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ya, terus wa min hadhihi an-nazarati al-khatifati yatabayyanu lana hikmatullahi al-jalilati. Ya, dari pandangan yang apa namanya yang pandangan yang mengenai ini ya, maka jelas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang agung. Fit tafriq baina nasibiz zakar wal unsa, dan pembagian laki dan perempuan. Terus fakullama kanat nafaqatu ala syakhsi aktsara والالتزامات عليه أكبر وأضخم استحق بمنطق العدل والإنصاف أن يكون نصيبه أكثر وأوفر. Iya, jadi kewajiban itu lebih besar, lebih gemuk, ya, maka dia berhak dengan adil dan kesadaran. Ya, jadi bagian dia itu aksar wa aufar, lebih banyak dan lebih melimpah, aufar melimpah. Ya. ومع أن الإسلام أعطى الذكر ضعف الأنثى فإنه مع ذلك غمر المرأة برحمته وفضله. مع ذلك غمر المرأة برحمته وفضله. Ya, jadi Islam itu memberikan laki ya 2 kali perempuan. Fa innahu ma dzalik, tapi bersamaan itu ghamarul mar'ata bi rahmatihi wa fadlihi. Allah Subhanahu wa ta'ala ghamar itu melimpahkan, membanjiri ya dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Ya. Wa taha fawqa ma kanat tatasawwaru. Ya, Allah memberikan ya lebih daripada apa yang dibayangkan. Gitu. Wa taha fawqa ma kanat tatasawwaru. Bahya wal hala marfuhatun muraffihatun, muraffihah itu artinya bersenang-senang. Muna'imatun sama. Ya. Muraffihatun wa muna'imatun aksaru minar rajul. Iya. Li'annaha tusyarikuhu fil irthi duna an tatahammalu syai'an minat syai'an minat tibaati. Ya, minat tabaati, dari beban-beban. Ya, itu. Wa ya ta'khudhu wa la tu'ti. Ya. Jadi perempuan itu tusyariku fil irsi, dapat warisan juga. Ya, walaupun laki 2 kali bagian perempuan, tapi dia sebenarnya dia melimpah dan dia menikmati lebih banyak daripada laki. Itu, enggak punya kewajiban. Duna an tatahammala syai'an, tanpa dia terbebani dengan suatu. Minat tabaat, ya, dari ya beban-beban. Ya. Faya ta'khudhu. Iya, ngambil tapi tidak tuh perempuan enak banget kan, ngambil.
ya nggak ngasih. Makanya istilah pinjam simpan, bukan simpan pinjam, ya simpan pinjam nih, pinjam simpan, habis pinjam udah nggak dibalik lagi. Ini takut wala tu'ti, ngambil tapi nggak berikan, nggak punya beban. Watagnam wala taghram, ya tagnam itu ya dia mendapatkan, mengumpulkan, asal kata dari ghodimah, ya, tagnam mengumpulkan, wala taghram nggak punya, taghram gorim apa, nggak punya utang, ya nggak ngutang, ngumpulin dan nggak punya dan ngutang, ya. Terus iddakhara yaddakhir wa taddakhir. Iddakhara artinya menyimpan. Iddakhara, ya, iddakhara yaddakhir wa taddakhir al-mal. Duna an tarfa'a syai'an min an-nafaqati aw tusyariku rajulu fi Au tusyariku rajula au tusyarika rajula fi takarifil 'aishi. Duna an tadfa syai'an min nafaqat. Dia tanpa membayar sesuatu dari memberikan nafkah. Au tusyarika rajuli fi takalifil 'aish, atau dia bersekutu, bersyirikat dengan suaminya, dengan lakinya, ya fi takalifil 'aish, dalam beban-beban kehidupan keluarga. Ya, terus umutatallabatil hayat, dalam tuntutan kehidupan. Nggak ada kewajiban tuh istri. Itu. Jadi kalau nanti ente punya istri nggak mau ngeluarin, itu jangan marah. Emang udah hak dia gitu. Tapi biasanya nggak begitu. Istri orang Indonesia nggak begitu. Bye-bye gitu. Ya, gitu. Bye-bye dia. Apalagi istrinya ya PNS atau apa ya, pengusaha, bye dia suaminya. Ya, kata istrinya, yang penting abang jangan macam-macam gitu. Ya, jangan macam-macam. Dia seakan berikan kendaraan-kendaraan yang tidak bernyawa. Mau apa? Mobil, tambah lagi, boleh saya beli, kata istrinya. Asal jangan coba-coba kendaraan yang bernyawa. Kalau kendaraan bernyawa, namanya istri namanya. Awas. Terus wasyari'atul islamiyatu la tujibu al-mar'ati an tunfiqa syai'an min maliha ala nafsiha aw awladiha mahma kanat ghaniyatan musiratan. Iya. Jadi syariat Islam itu tidak mewajibkan perempuan itu memberikan nafkah dari hartanya, ya, terhadap dirinya, terhadap anaknya, sekalipun dia kaya. Mahma ghaniyatan musiratan, sekalipun dia kaya, musirah, ya lapang, gak wajib. Ya, istrinya kaya, kontrakannya banyak, gak wajib. Itu kewajiban abang bayarin sekolah. Gitu. Mawujudi zauji, bersamaan ada suami. Terus Annahu huwal mukallafu bin nafaqati 'alaiha wa 'ala jami'il awladi bisukna wal mat'ami wal madrasi kama qala ta'ala wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Iya. Ini ayat di wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ya, ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ya. Nah, terus ada potongan ayat wal maulahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Wal mauludi lahu, artinya maulud di sini artinya terhadap orang tua. Rizquhunna. Ya, jadi arti al maulud lahu di sini maksudnya artinya al walid, bukan anak. Al walid tafsirannya. Wa alal mauludi lahu, dan terhadap orang tua laki. Rizquhunna. Ya, artinya suami itu berkewajiban memberikan rezeki kepada istrinya. Wa kiswatuhunna, dan wajib berikan pakaian. Arti maulud di sini artinya ya walid gitu. Tahu suami. Terus walladhina khalaqtu lana al-fitrata wa yuzhiru hikmata tashri'i bifathilti baina miratil zakari wal unsa insanun tufi wa khalaqa wa ladhi afad zakari wa taraka miratan lahuma salatatu alafi riyalih fa'ala dhawi syari'at al-islamiyati ta'udul unsa wa ya'kulu zakaru wa idha kana ala abwa bisawad wa an yatahu fa inna
لزوجته وال ولنفرض ونفرض على المهر أن المهر أن المهر ألفين ألفين فقط ألفين فقط فقد دفع كلما كلما ورثه ورثه. كلما ورثه من أبيه مهرا لزوجته. Iya, dia dapat 2.000, perempuan dapat 1.000. Ini 2.000 dibuat mahar, habis, ya, belum nafkahnya lagi. Perempuan dapat apa jadi benar? 3.000, 1.000 dapat warisan, 2.000 dapat mahar. Itu. Misalnya nih, wal nafridhu ala annal mahra ya alfain. Seandainya kata kita wajibkan mahar itu 2.000. Kan mahar boleh minta. Saya mau nikah, tapi maharnya 2.000 real misalnya. Boleh minta. Itu. Jadi mahar itu boleh minta. Itu. Terus enggak tersisa tuh malamnya kalau mau syai enggak ada sisanya jadinya. Yaitu laki-laki dapat 2.000 habis buat mahar. Gitu. Summa yukallafu ba'da zawaji bi kulli nafaqati. Nafaqati sunnah wa ta'ami wa syarabi. Iya, terus selanjutnya nafkah selanjutnya. Ya nafkah, ya makan, nafkah tempat tinggal, makan dan minum. Ya, terus amal bintu fa innaha idza aradat an tatazawwaja ta'khudul mahra min zawjiha wal nafridu annahu al-aini faqat fahiya farwaratat alfan min abiha wa qalat al-aini mahran min zawjiha asbaha majmu'u maladiha salasata alafin. Ya, semua. Ya. Hiya la tukallafu bi infaqi syai'in min maliha mahma kanat ghaniyatan li'anna nafaqataha asbahat ala zawjiha fa huwa al-mukallafu bi ta'mini sukna laha wa bil infaqi 'alayha adamat fi ismatihi wa maluha zada wa maluhu naqasa wa ma waratatuhu min abiha baqiya wa nama wa ma waratatuhu min abihi dhahaba wa dha'a. Jadi apa yang diwariskan dari orang tuanya? Ya, baqiya wa nama, masih ada dan nambah. Nah, apa yang diwariskan dari bapaknya si laki-laki ini? Dhahaba, hilang. Ya, pergi, wa dha'a, hilang, habis. Itu ya. Terus faman alladhi yakunu as'ada halan wa aktsara malan al-fata amil fatatu. Ya, mana yang lebih bahagia? Ya, anak muda atau anak mudi? Pemuda atau pemudi yang bahagia? Ya. Terus wa manil ladzi tana'ama wa taraffaha. Dini. Iya, jadi yang lebih menikmati dan lebih wah, yang lebih banyak siapa? Ya jelas perempuan dibandingkan laki-laki. Itu mau maulid dia di ya cukup ya. Saya semalam muntah 2 kali gitu. Gak enak badan. Tapi kan kemarin kan kita sudah libur, makanya dipaksakan. Gitu. Kesian yang mau belajar. Nah, itu pikirin kalau orang mau belajar gitu, pikirin. Ya, mungkin kalau yang mau suka tidur enak nggak ada gurunya. Gitu. Tapi Anda yakin antum kan kesini mau belajar. Ya walaupun belajar sedikit, ya ada manfaatnya ya. Muntah 2 kali tadi dikerokin pagi habis sholat subuh, jadi nggak lama-lama dari masjid pulang tak kerokin, becokin, itu nggak hilang juga. Anak-anak ngelarang untuk berangkat, tapi nggak usah berangkat gitu. Ya. Udah jam 7, cobalah minum obat gitu, Dumin.
Minum, udah langsung kamar mandi. Kena air merinding, biarin paksain. Alhamdulillah nih segeran nih, keringetan ya. Berkah ketemu ente ya. Gitu ya, segeran. Alhamdulillah. Ya yang penting ada kegiatan gitu ya. Masuk. Di hafalan ditunda ya, nanti aja itu mau maulid ya. Ya. Di himmah masakin ya. Pagi mulainya ya. Ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.